Sholat, tiang agama dan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merenung apa arti sholat bagimu? Sholat bukan hanya gerakan, bukan pula sekadar rutinitas 5 waktu. Sholat adalah perintah langsung dari Allah yang agung, sebuah panggilan cinta dari Sang Pencipta kepada hambanya. Sholat adalah ibadah istimewa yang diperintahkan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj tanpa perantara, langsung dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukannya di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat adalah cahaya hati, penyejuk jiwa, dan penghapus dosa. Dalam hadits Syahih, Rasulullah bersabda, sholat itu laksana sungai yang mengalir di depan rumah yang digunakan seseorang untuk mandi 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran pada dirinya? Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ia menjaga kita dari gelapnya dunia dan kerasnya kehidupan. Sholat bukan hanya kewajiban, ia adalah kebutuhan. Al-Quran Surah Al-Ankabut, ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ingat, siapa yang lalai dalam sholat, maka ancamannya sangat berat. Allah berfirman dalam surah Al-Maun, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Para sahabat Nabi sangat menjaga sholat. Umar bin Khattab berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan Ibnu Mas'ud menegaskan, tidak ada yang lebih berat ditinggalkan oleh orang munafik selain sholat berjamaah. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan dan fadilah sholat. Sholat memiliki banyak keutamaan luar biasa, cahaya bagi hati dan wajah. Sholat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Penghapus dosa. Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan rumah seseorang dan dia mandi 5 kali sehari di dalamnya? Adakah kotoran tersisa padanya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun. Nabi bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelindung dari neraka. Barang siapa menjaga sholat, maka dia memiliki cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kedudukan tinggi di sisi Allah. Hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Fungsi dan hikmah sholat. Sholat memiliki banyak fungsi penting. Sebagai pengingat Allah di zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar kias. Al-Ankabut 45. Membersihkan hati dan menenangkan jiwa kias. Taha 14. Membersihkan hati dan menenangkan jiwa Quran Surah Taha ayat 14. Menegakkan ketaatan dan ketakwaan. Bukti syukur atas nikmat Allah. Media komunikasi langsung dengan Allah. Aturan dan tata cara sholat. Sholat harus dilaksanakan sesuai aturan syariat. Syarat sah sholat, Islam, baligh dan berakal, suci dari hadas dan najis. Menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, niat. Rukun sholat berdasarkan hadits dan ijma. Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, rukuk. Itidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tumaninah, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir,
Shalawat atas Nabi, salam, tertib. Janji dan ancaman Allah SWT bagi yang menjaga atau meninggalkan sholat. Janji bagi yang menjaga sholat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mengerjakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka itu akan diberi pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah 277. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Quran Surah Al-Mu'minun 9-11. Ancaman bagi yang meninggalkan atau lalai dalam sholat. Maka datanglah generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam 59. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un 4-5. Abu Darda. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau ia roboh, maka robohlah seluruh agama seseorang. Umar bin Khattab. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah ruhnya keimanan dan tiang utama agama Islam. Siapa yang menjaga sholatnya, Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi siapa yang meremehkannya, maka kehinaan dan penyesalan menantinya. Maka, marilah kita perbaiki sholat kita kualitasnya, kehusyukannya, dan waktunya sebagai bentuk cinta kita kepada Allah SWT dan keselamatan bagi diri kita sendiri. Saudaraku, jangan tinggalkan sholat, dirikan ia dengan khusyuk, jagalah waktunya. Sungguh, sholat adalah tiket menuju surga, cahaya dalam kubur, dan penolong di hari akhir. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Tegakkan sholat sebelum engkau disholatkan. Jangan lupa like, subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa.